Aldo di sini. Selamat datang di channel Pintu Rumah. Channel ini membahas seputar dunia perinteriran masa kini. Dan di video kali ini saya mempunyai klien dan klien tersebut merupakan teman saya. Klien tersebut itu sedang ingin merenovasi ruang tamunya dan kebetulan sekali nih saya menjadi desainernya. Seperti apa profil dan keseruannya? Sebelum itu klik tombol subscribe biar tidak ketinggalan video menarik seperti ini. Halo, nama saya Gilang. Saya bekerja di CV Eleganza sebagai desainer interior. Asal sekolah saya SMK PK, lulus tahun 2018 angkatan 43. Jadi saya punya satu ruangan yang pengen banget saya makeover karena kondisinya memang sudah berantakan, sudah nggak beraturan. Jadi ruang itu adalah ruang tamu. Yang pertama yang ingin saya makeover di situ jelas. Yang pertama adalah perabotnya. Perabot di rumah saya itu sudah tidak kuat, sudah lapuk, dan kemudian banyak sekali dokumen-dokumen yang harus saya simpan di satu lemari dan saya tidak punya tempat penyimpanan tersebut. Kemudian ruang tamu saya itu jadi satu dengan ruangan kerja saya. Jadi selain itu juga ditambahkan mungkin furniture untuk bekerja, komputer, printer, CPU dan sebagainya. Nah, di sini kendala saya untuk makeover kembali ruangan saya adalah tembok saya yang warnanya sudah kusam, terus kemudian catnya itu juga sudah mengelupas, dan yang paling menyebalkan itu temboknya berjamur. Itu yang membuat saya sulit untuk makeover ruangan tamu. Kemudian perabot-perabot yang ada di ruang tamu saya sekarang itu diantaranya set tamu, kursi tamu, meja tamu, terus kemudian ada juga beberapa perabot ujian saya di SMK. Itu yang sengaja saya taruh di ruang tamu. Kemudian ada juga meja gambar yang dulu memang sering saya pakai untuk menggambar dan sekarang menjadi meja kerja saya. Dan itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi kendala karena saya tidak punya tempat untuk menyimpan berkas. Jadi di meja kerja saya itu jadi tempat kerja untuk komputer dan satu tempat juga untuk menyimpan dokumen-dokumen yang itu juga dokumen-dokumen penting. Gitu. Kemudian yang lain ada penerangan. Penerangan di tempat saya kalau saya bilang cukup terang karena di situ ada 3 lampu. Kemudian kalau untuk di penerangan dari luar itu hanya ada istilahnya satu jalur, itu dari pintu depan dan jendela. Jadi pintu depan dan jendela itu angin bisa langsung masuk dari ruang tamu, dari teras ruang tamu, kemudian masuk ke area kerja, dan kemudian angin itu masuk melalui pintu samping istilahnya. Pintu samping yang ada di pojok untuk menghubungkan antara ruang keluarga dan kamar mandi, dapur, dan kamar belakang dan gudang. Terus kalau untuk kondisi lantainya kondisinya keramik warna kuning marmer, keramik warna kuning marmer. Dan untuk plafonnya juga kurang begitu baik sih karena waktu itu pekerjaan borongan, jadi harus segera cepat selesai. Dan tembelan dari sambungan dari tiap plafon itu terlihat, dan itu yang membuat saya juga cukup, loh ini kok kelihatan ya, kok nggak bisa dibuat rata atau mulus gitu seperti yang di plafon di rumah-rumah yang besar. Pada dasarnya saya tidak merubah layout dari perabot tersebut karena menurut saya layout perabot di rumah Gilang ini sudah paling tepat, dan untuk free space-nya juga sudah lumayan memumpuni untuk ruangan yang luasannya
segitu. Jadi saya hanya merubah sedikit hal kecil seperti mejanya yang saya buat lebih modern. Lalu dari keinginan klien tersebut juga dia ingin ada sebuah rak buku yang mungkin fungsinya lebih dari sekedar rak buku, yaitu juga dapat menyimpan atau menaruh hiasan-hiasan berupa tanaman atau hasil karyanya sewaktu dia belajar atau oleh-oleh dari saat dia pergi ke suatu tempat. Nah, di sini saya juga menambahkan suatu aksen rak dinding untuk pemanis ruangan aja sih. Lalu untuk plafonnya saya tidak merubah apa-apa. Dindingnya mungkin di sini saya tambahkan plain yang saya cat berwarna putih. Lalu sebagai focal point-nya saya mengecat dinding yang berada di depan meja kerja tersebut dengan warna merah bata, dan saya menambahkan sedikit aksen bukan lukisan ini seperti kayak kayu yang lapuk, sehingga menambah kesan estetik di ruangan tersebut. Di sini saya ganti kursi yang dari bambu itu menjadi sofa. Nah, saya dapatnya ini di 3D Warehouse ya. Lalu saya kasih meja kecil di sini sebagai pemanis dan juga sebagai tempat untuk meletakkan buku atau minuman ketika tamu datang. Di view selanjutnya, nih juga keinginan dari klien, dia pengen set table atau end table. Ya, saya desain seperti ini, kurang lebih tidak terlalu modern dan juga tidak terlalu klasik juga, sehingga menambah kesan harmonis di ruangan tersebut dengan warna hitam dan juga bentuk kotak dan sedikit lengkungan di ujungnya atau round corner kalau istilah tukang kayu menyebutkan. Lalu di sini saya sedikit menambahkan ornamen berupa hiasan dinding, biasanya tuh berwarna kecoklatan. Untuk pintunya saya tidak merubah, mungkin cuma saya restorasi dari segi pewarnaannya saja. Lalu ini gorden standar untuk lebih memunculkan kesan modern dan juga tidak membosankan di ruangan tersebut. Saya mengganti lampu yang sebelumnya berupa lampu LED biasa, saya ubah menjadi lampu gantung seperti ini agar kesan harmonis atau kesan warm-warmnya gitu tuh dapat di ruangan tersebut, sehingga ketika ada tamu atau tuan rumah lagi duduk santai, mungkin juga dapat melepaskan kepenatan setelah mereka bekerja atau mungkin sekedar ngobrol-ngobrol bersama keluarga. Ini hasil sketnya aja. Nah, ini habis ini akan saya tunjukkan beberapa hasil render dari scan-scan yang sudah saya buat barusan.
Sekian video dari saya. Mungkin kalau teman-teman menyukai video seperti ini bisa like. Jika teman-teman punya saran atau ingin didesainkan ruangan seperti ini, atau menurut teman-teman oh ternyata itu bagus ya, bisa komen di bawah. Buat hasil karya saya boleh kunjungi di Instagram saya di @studio_pintu_rumah. Biar nggak ketinggalan video-video menarik seputar interior seperti ini, teman-teman bisa subscribe. Jika menurut teman-teman video ini kurang bermanfaat ya boleh komen di bawah. So sekian dan terima kasih.